Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna sahla idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, masyayikh, asatiz, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus masjid Baitur Rahman, hadir di tengah-tengah kita Ustaz Fakhruddin, hadir juga imam kita yang tadi salatnya di belakang saya. Semua yang hadir yang dapat baca kesubuhan sikok-sikok, insyaallah kita semua yang hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah semua yang hadir diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap bahwa pertemuan kita ini berlanjut hingga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau bapak-bapak tidak ketemu aku, panggil ke aku. Nah, itu sudah saya jelaskan kemarin. Ya Allah, ada Ustaz Rahman dulu. Nah, itu jelaskan. Mudah-mudahan kita segala hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya akan menghabiskan kisah yang sudah berapa kali pertemuan ya, belum habis-habis kisah tentang bagaimana orang-orang Bani Israel dulu mereka ingin berperang fisabilillah melawan Jalut ya. Jalut salah satu pimpinan daripada ini baru boleh nyebut gerombolan. Nah, baru boleh. Ya. Itu yang sangat melakukan makar, kerusakan, nyerang kampung, nyerang apa. Ini Jalut itu diberikan semacam tamsil bahwa semacam uang besar tinggi, semacam orang raksasa, kira-kira macam itu, besar tinggi badannya. Jalut orang yang badannya besar tinggi. Nah, jadi awalnya ketika itu banyak orang Bani Israel itu yang dibunuh, rumah-rumah perkampungan itu dibumi hanguskan, lalu mereka menduduki sama lacak itu ada perkampungan, wongnya dibunuh lalu diduduki, kaki tempat lain pula itu orang-orangnya dibunuh, dihancurkan, lalu kampung itu diduduki. Macam itulah yang dilakukan oleh Jalut yang sekarang ditiru oleh Israel itu ya. Sudah selesai Gaza, Rafah sekarang. Rafahnya tempat yang teraman, padahal ternyata tidak aman lagi sekarang. Habis Gaza, Rafah pula. Nah, jadi akhirnya dikatakan bahwa alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Datanglah beberapa ketua-ketua, tokoh-tokoh masyarakat, tidak banyak, tokoh-tokoh masyarakat. Al-mala' min bani Israil artinya orang-orang yang kalau sesepuh-sepuhnya lah yang mendatangi seorang nabi dan sebutkan nama nabinya apa. Tapi dalam tafsir disebut nabinya Nabi Samuel disebut tuh. Tapi dalam Quran tidak disebut apa nama nabinya. Datang mereka min ba'di Musa, jauh ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Musa. Apa yang mereka datangkan? Mereka datang agar memintakan petunjuk, dicarikan pemimpin untuk memimpin mereka berperang fi sabilillah. Itulah kata nabinya saat itu, Nabi Samuel. Dalam tafsir itu dikatakan, aku memberikan petunjuk kepadamu dari Tuhanku bahwa yang menjadi raja itu adalah Talut. Jadi Raja Talut itu, Raja Talut. Ternyata mereka protes. Itu sudah kita jelaskan. Mereka protes. Mengapa tampangnya tidak kate tampang untuk raja itu. Duitnya juga buntu. Tidak kena ini katanya. Tapi ternyata ayat lanjutannya itu Talut ada keistimewaan. Memang dia buntu, memang tampangnya tidak sekekar segala, tapi dia ada keutamaan ya. Apa yaitu keutamaannya dari Talut ini, dia memiliki tabut ya. Tabut
Wa qala nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinah min rabbikum. Tabut ditafsirkan seperti kotak yang isinya itu ada peninggalan dari Nabi Musa dulu. Tabut itu pernah hilang, Ternyata tabut itu ada di rumahnya Talut ini. Untuk nyari tabut inilah bekas peninggalan Musa dulu, ratusan tahun dulu. Ada kotak yang isinya itu benda peninggalan pusaka, kira-kira itu tabut. Ternyata tabut itu memang dicari-cari wong. Siapa yang memiliki tabut itu dia akan mendapatkan kemuliaan, dicari-cari wong. Sama cak film-film yang kita nih, kalau ada mencari benda-benda pusaka, dicari-cari siapa yang berebut itu. Ternyata ada di Talut. Ternyata malaikat yang ngasihkan. Oleh malaikat ternyata memang dijaga itu. Malaikat yang ngambilnya. Lalu diserahkan ke Talut. Nah, itu baru mereka percaya kalau itu betul Talut. Nah, terus berikutnya mereka mulai berperang. Mereka semuanya berangkat, lalu ada ujian. Apa ujiannya? Bertemulah dengan sungai yang sangat jernih, yang membuat orang-orang yang datangi pasti ingin menikmatinya. Maka kata Nabi, kata Talut, silakan nikmati dikit deh. Jangan dimakan galau, jangan diminum galau. Ternyata mereka bukan dalam tafsir itu ini mestinya. Nah, tapi mereka malah ada yang mandi, ada yang apa. Ternyata gara-gara itu lemah badan, bukannya bersemangat. Nah, kata ulama tafsir ini tamsil bahwa yang membuat kita lemah ini karena apa? Karena kenyamanan dan fasilitas. Jadi akhirnya membuat kita dah galak bergerak. Akhirnya kan banyak dah galak bergerak, dah galak berperang. Pajulah kau berperang, kami cak lemas, cak kuat lagi. Gara-gara minum itu tadi, gak diomongkan oleh Talut. Kalau kamu nak minumnya itu dikit baik, Illa man yutarat ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu waladina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawm. Itu akhirnya mereka yang meminum tadi, yang mereka melebihi batas tadi, lesu kalau dak galak berperang kalau dak galak berperang lesu. Nah, ini kata ulama, sesuatu yang membuat kita dak galak bergerak, membuat kita dak galak berjuang, membuat kita malas untuk melakukan perubahan, apa? Karena kita sudah nyaman, zona nyaman, dan sudah dapat fasilitas. Misalnya contoh, nyaman dia membujang nyaman kan? Ya nyaman bujang, pacak kemana-mana, kata yang ngatur, kata yang nyuruh balik, kata yang negur kan? Nyaman dia membujang, misal contoh ini kan? Nah, akhirnya orang nyaman membujang itu kan karena kalau sudah kawin pasti diatur oleh bininya, ditelepon terus, di mana kak, baliklah kak. Nyaman bujang, terserah seminggu tidak ke Palembang misalnya kan, oleh kedusun segala macam, contoh aku nih kan. Nah, jadi kadang-kadang zona nyaman membuat kita ini kemudian dapat fasilitas misalnya. Nah, aku ini lah dapat fasilitas dari kantor misalnya, karena aku nyebut misalnya dari kantor, aku akhirnya jadilah ini baik, jadilah akhirnya aku tidak kalah lagi nak mencapai yang lain, tidak kalah lagi nak bergerak yang lain berbuat yang lebih lain, karena sudah merasa nyaman di sini, zona nyaman ini. Nah, ini membuat kita hilang harakah itu maksudnya pergerakan untuk lebihan lagi, hilang lah, jadilah takut kehilangan ini tadi, takut kehilangan. Sebegitulah dulu orang-orang Bani Israel zaman Nabi Muhammad dulu, waktu ketika mereka tahu Rasulullah yang nabinya yang ada di kitabnya, mereka tidak galak, mereka nyaman jadi pendeta-pendetanya itu. Kenapa? Habis fasilitas, hilang lagi fasilitas, rugi, hilang fasilitas. Akhirnya melok deh. Aku ini misalnya, kalau aku ini melok ke situ, hilang fasilitas. Lemak aku tidak usah melok. Kira-kira itu. Aku mempertahankan punya aku. Atau aku melok ke situ asal dapat fasilitas dari uang itu, baru aku melok ke situ. Nah, kira-kira itu yang menyebabkan ini contoh ternyata tamsil banyu tadi, sungai tadi
air sungai tadi yang jernih, yang apa tadi, itu ternyata membuat mereka akhirnya tidak mau berperang. Akhirnya sedikit Pak, dari banyak ini 313 segala-galanya. Jadi sama dengan tentara muslim yang berperang di Badar, hanya 300-an. Padahal asalnya ribuan banyak. Gara-gara minum ini tadi yang bisa melajukan perang. Nah, maka dari situ terakhir akhirnya dikit yang berperang, yang sedikit ini sebenarnya agak ragu, cuma diyakinkan oleh Talut. Pemimpin itu harus bisa meyakinkan. Apa kata Talut? Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak yang sedikit pacak ngalahkan yang banyak. Minoritas dikit, tapi ngalahkan yang mayoritas. Kita kan banyak contohnya kan, yang minoritas kalah mayoritas oleh yang minoritas. Kenapa? Karena yang minoritas ini berkualitas, jadi ngalahkan yang mayoritas. Dia itu dikit tapi berkualitas. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Sama sekarang ini ya, yang mayoritas kalah sekarang. Ya, kalah, didesak terus, selalu digiring terus, didesak, diterkam, gara-gara macam itu kan. Kalah oleh minoritas. Kenapa? Karena minoritas ini dia memiliki sesuatu yang dapat mereka gunakan, ya, dia berkualitas. Nah, itu apa namanya? Prolog, kronologinya. Baru masuk ke tafsiran kita. Kata ulama menjelaskan kronologi ini adalah salah satu bagian dari tafsir. Karena kalau kita melok lomba tafsir, pasti ditanyakan oleh hakim syair tafsir, ditanyakan apa hubungan munasabah kronologi, apa hubungan munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Harus tahu hubungannya. Nah, sudah tahu hubungannya baru pacak dijelaskan. Sudah galau itu kemarin, baru kita masuk ke ayat yang akan kita tafsirkan, ya. Yang kita tafsirkan baru masuk kepada ayat ini. Walamma barazul jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Masuk ke ayat ini. فَأَذَنُوا بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Batas inilah ya, batas inilah habisnya. Pak Imam kita tahu batas inilah habisnya dari kisah tentang perjuangan mereka setelah ratusan tahun ditinggalkan oleh Nabi Musa, Harun, habis. Ternyata mereka pada setelah zaman-zaman itu masanya ternyata masa Nabi Daud. Jadi jauhnya jaraknya Pak, Musa Harun Daud itu, dari Musa ke Daud jauh jaraknya. Ini Daud belum ada Daud ini dikisahkan dalam surah Al-Baqarah ini. Hanya dia dikisahkan waqatala Daud Jalut, ketika Daud membunuh Jalut. Ternyata yang membunuh Jalut bukan Talut. Talut itu raja, memimpin pasukan. Tetapi yang membunuh Jalut, yang yang incaran mereka, sasaran mereka itu Jalut. Ternyata yang membunuh Jalut bukan Talut, tetapi Daud. Apa maksudnya? Jadi pemimpin itu Pak, dia bisa dengan keahlian manajemennya menggerakkan orang lain. Bisa menggerakkan orang lain. Jadi kita jangan takut jadi pemimpin kalau kita bisa menggerakkan orang lain. Nah, yang kita takutkan ini kita tidak acak ngatur, kita tidak acak manajemen.
Kalau kita bisa manajemen, bisa. Misalnya, aku tidak galak karena aku ini tidak pacak misalnya. Nah, misal masjid ini misal, woi aku ini tidak fasih misal ngimam misalnya. Lah pengurus masjid itu bukan berarti dia nak ngimam gitu. Imamnya ada aja tuh. Nah, seperti itu. Jadi namanya manajemen kan, manajemen. Dia ngatur. Nah, bagian ini si anu, bagian ini si anu. Bukannya dia galau. Nah, kelemahan kita ini kadang-kadang begawe dewean, kata orang lain. Kadang-kadang di kantor itu mohon maaf, dia dewean. Dia lah yang gawekannya, dia lah yang buat laporannya, dia lah yang saro itu, stres itu. Ada banyak uang di antara 10 yang begawe 3 misalnya. Begawe 3, 7 tidak begawe, atau yang begawe 7, 3 tidak begawe. Nah, yang 3 yang tidak begawe ini merusak yang semangat yang 7 tadi itu. Nah, bagaimana caranya di manage supaya begawe kalau dia tugas apa baik. Nah, itulah kepemimpinan. Buktinya yang membunuh Jalut bukan Talut, tetapi Daud yang kaget menjadi nabi. Nah, ini saya jelaskan dulu ini. Kalau nak nanya boleh langsung. Nah, adapun permisalan di awal tadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak akan bisa menuju kepada keinginan kita kalau ternyata kita tidak mau merubahnya. Maka Quran menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata ulama yang menjadikan penyebab nyaman itu akhirnya apa? Malas, gitu kan. Aku tertampar oleh diri aku tahun kemarin, bulan kemarin sudah saya jelaskan, saya tertampar oleh ayat ini, ya. Apa penyebab kenyamanan ini yang membuat orang akhirnya malas bergerak ini? Rasa malas, menunda. Akhirnya sudah termasuk disertasi dan sudah nunda kan ini malas dan nunda karena akhirnya tidak galak bergerak. Kenapa? Karena merasa nyaman, merasa tenang, merasa nyantai, akhirnya tidak bergerak. Nah, jadi apa kata Talut? Walamma barazu li Jalut wa junudi. Ketika berhadapan dia dengan Jalut, sudah ketemu, dari jauh kan kelihatan, itu dia. Untuk menguatkan daripada pasukan ini tadi, maka berkatalah Talut, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka mereka berdoa, ya Allah, kucurkanlah, turunkanlah, ambrukkanlah kepada kami sabra. Artinya banyak-banyak sabar. Aku kemarin ceramah, ada jemaah yang nak berangkat haji, aku ngomong, bawalah pabrik sabar. Nah, bukannya saking banyaknya coba, bawalah pabrik sabar. Karena untuk melaksanakan di Mekah, Madinah itu perlu kesabaran. Kalau tidak sabar sudah, ya. Bawalah pabrik sabar. Begitu juga ini. Ya Allah, afrigh alaina sabra. Diberikan kesabaran, ya. Kenapa? Sebab menghadapi pasukan yang sangat banyak itu, kalau mental tidak kuat, maka banyak pasukan yang melarikan diri, banyak pasukan yang khawatir. Ini pernah terjadi pada masa Nabi Musa dulu, waktu Nabi Musa masih hidup. Dulu Nabi Musa ngutus orang untuk masuk ke Baitul Maqdis. Ya, dalam surah Al-Maidah, tapi itu surahnya nyuruh masuk Baitul Maqdis. Ketika mereka yang diutus Musa masuk ke Baitul Maqdis, dijingonya besar-besar, ya Allah, wadahnya orang nak nyerang, nak merebut Baitul Maqdis, orang kamu besar-besar kalau akhirnya balik. Akhirnya ketika balik ngomong dengan Nabi Musa, ya Musa, inna hauna qa'idun. Kira-kira itu kami ini adalah kami duduk, kamu berperang, ajaklah Tuhanmu. Tidak sanggup. Nah, jangan sampai terulang lagi yang model macam ini, kejadian Musa dulu. Maka Talut ini, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Teguhkanlah ya Allah pendirian kami, teguhkanlah, jangan ada yang mundur, teguhkanlah pendirian kami. Wa tsabbit aqdamana, baru wansurna 'alal qaumil kafirin. Digunakan kata-kata 'alal qaumil kafirin karena gawe Jalut itu dulu membunuh, merusak, kemudian menghancurkan, tidak ada belas kasihan.
Maka ciri orang yang kafir itu dalam riwayat ini bahwa kalau dia merusak, dia membunuh, maka orang itu adalah orang yang kafir. Jadi ngapo? Karena Allah tak nyuruh orang yang membunuh. Karena Allah tak nyuruh orang yang merusak. Karena Allah tak nyuruh orang-orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain. Maka orang itu kafir terhadap perintah Allah. Kafir terhadap perintah Allah. Baru fahazamuhum biidznillah. Baru mereka, rombongan Talut tadi, pasukan mereka berhasil memenangkan peperangan itu. Tetapi Allah tambahkan apa kata Allah? Fahazamuhum biidznillah wa qatala Daud Jalut. Yang membunuh Jalut itu adalah Daud. Nah, ini banyak cerita Israeliat di sini. Israeliat itu kisah-kisah, kata ulama Israeliat ini banyak bersumber dari Yahudi. Israeliat ini. Cuma Israeliat ini kadang-kadang banyak tambahan. Ya, banyak tambah sisipan, kisah yang banyak sisipannya. Israeliat itu. Tetapi terhadap Israeliat ini kata Nabi terhadap sahabat, apa yang diomongkan oleh orang Yahudi itu jangan terlalu kamu benarkan, percayai, jangan terlalu kamu percayai, jangan pula kamu ingkari. Gitu. Karena kalau kamu terlalu percaya, di situ ada kesalahan. Tapi kalau kamu ingkari, bisa jadi di situ juga ada hal-hal yang betul. Walaupun tidak galau-galau, banyak tambah-tambahan. Diriwayatkan Daud waktu itu masih remaja, dia tidak menebasnya dengan pedangnya, tapi menebasnya dengan ketapel dan batunya. Ya, jadi wong sebesar itu malah mati oleh batu, gitu. Bukan mati oleh pedang yang terhunus. Ya. Seperti itulah ya. Ini bagian dari skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang membunuh yang membunuh Jalut itu Daud. Batas ini dah ceritanya jelas. Akhirnya macam ini. Mak mana Ustaz lanjut Ustaz? Mak mana cak mana. Cuma Quran itu bilang macam ini. Wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Lalu setelah itu akhirnya kaget katanya, kisahnya nih, akhirnya kaget Daud menjadi raja. Kira-kira itu. Wa atahu Allah mulka. Berarti yang menggantikan Raja Talut ialah Daud. Wa atahullahul mulka. Kata Allah, kami karuniakan kepada Daud, yaitu apa? Mulka. Al-mulka itu mulk, yaitu kerajaan. Jadi Daud jadi raja. Nah, jadi setelah meninggalnya Talut. Jadi setelah meninggalnya Talut, yang menjadi raja itu adalah Daud. Ya. Jadi kenapa? Karena Daud berjasa. Daud ini berjasa. Ya, karena dia berjasa, maka dia memimpin rakyat saat itu sebagai raja menggantikan Talut. Tapi ini hebatnya. Wa 'allamahu mimma yasha. Jadi Daud itu mendapatkan karunia berupa hikmah dan ilmu. Dalam satu riwayat dikatakan satu-satunya nabi yang Allah memberikan karunia yang tidak diberikan kepada yang lain, yaitu Daud melalui apa? Suaranya. Jadi Daud ini kalau dia aku tadi mimpin zikir tadi ya, itu burung-burung burung-burung segera hinggap. Jadi Daud itu kalau dia di pucuk kerajaan dia beristighfar, astagfirullah. Baca aku tadi, ya Latifu ya Kafi. Ini kata Kiai Denci, jangan lupakan ya Latifu ya Kafi ini. Ngapo? Karena banyak orang yang hati kasar katanya. Banyak yang kasar hati. Ya. Mohon maaf, kadang-kadang di masjid terjadi perbantahan di masjid. Nah, maka ya Latifu ya Kafi. Minta Allah lembutkan hati kita, minta Allah cukupkan ya segala kebutuhan kita itu ya Latifu ya Kafi. Ada hikmahnya itu. Jadi ya Latif terus jangan ya. Maka Masjid Agung itu dia seperti itu. Nah, akhirnya kata Allah, jadi Daud itu mempunyai keseluruhan suaranya itu merdu Pak ya. Maka ada hadis zaman Nabi siapa yang merdu suaranya? Abu Musa al-Ash'ari.
Abu Musa al-Asy'ari itu kalau dia ngaji Quran, itu para sahabat itu tertegun itu. Suaranya itu merdunya. Dipuji oleh Nabi, wahai Abu Musa al-Asy'ari, engkau memiliki serulingnya Nabi Daud. Saking suara kamu tuh seperti suara Nabi Daud, sangat merdunya. Apa katanya? Abu Musa al-Asy'ari sangat merdu. Sebenarnya Nabi Muhammad itu kalau dia ngaji merdu. Cuma Nabi Muhammad ini muji yang lain. Tak galak muji dia dewek. Nah, apa merdu, Pak? Contoh riwayat bagaimana Abu Jahal dengan Abu Sufyan, akhirnya bagaimana mereka tokoh-tokoh keras itu saling ngendap-ngendap nak dengarkan Nabi ngaji. Ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Nah, akhirnya bertemu dia di bertemu di ketika itu nak dengar kita. Padahal janjian sebelumnya kita tidak usahlah dengar ke Muhammad ngaji, tidak usah, bahaya tuh. Nah, kira-kira itu rupanya mereka dengar ke seandainya ini tadi rumah Nabi, nah dia muter dia sambil mendengarkan itu, ketemulah di sini, ini muter juga ketemu. Padahal berjanji tidak galak dengar. Nah, ini salah satu keistimewaannya suara. Lalu kata Allah, Nabi Daud itu mempunyai skill. Bini juga banyak. Mak mana nak ngurusi keluarga kalau dia tidak katik mata pencaharian. Apa skillnya? Kalau banyak kan, dia tidak galak semata-mata ngembek dari fasilitas kerajaan. Dia juga harus memiliki kalau bahasa kita nih skill untuk dia mendapatkan penghidupan. Apa itu? Bisa melunakkan besi. Jadi Nabi Daud ini, Pak, bisa membuat pisau, bisa membuat yang tameng ya, jadi dia memproduksi itu. Jadi banyak yang beli untuk peralatan perang, tameng, apa dia nyebutnya ini, perisai, pedang, karena dia bisa melunakkan besi. Dia bikin baju zirah, baju besi segala, karena bisa melunakkan besi dan dijual. Lalu hasilnya untuk membiayai rumah tangganya. Nah, terakhir diuraikan oleh Al-Quran, tilka ayatu, ini ayat terakhir ini dalam juz 2 ini. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat kami yang kami jelaskan, natsluha 'alaika, yang kami jelaskan ayat-ayat kami kepada engkau. Siapa engkau di situ? Nabi Muhammad. Kata Allah, tilka ayatullah, itulah ayat-ayat kami yang kami jelaskan kepadamu, yang kami bacakan kepadamu. Siapa yang di situ? Rasulullah. Jadi Allah membacakan melalui Jibril, menceritakan tentang kisah Bani Israel tadi kepada Rasulullah. Lalu dikatakan tilka ayatullah, itulah ayat-ayat kami. Natsluha 'alaika, yang kami ceritakan, yang kami bacakan untukmu, sehingga Nabi Muhammad tahu betul. Ya, padahal Nabi Muhammad tidak hidup pada zaman itu. Nabi Muhammad tidak membaca kitab Taurat itu, tapi Nabi Muhammad tahu betul. Ya, Nabi Muhammad tidak membaca Zabur, Nabi Muhammad tidak membaca Taurat, tapi Nabi Muhammad tahu kisah-kisah yang ada dalam kitab-kitab mereka itu. Karena ini tilka ayatullah natsluha 'alaika bil haqq, kami bacakan, kami ceritakan dengan hak. Bapak Ibu perhatikan, kalau hal-hal yang berkaitan dengan Allah itu hak, ya. Ini ada dua nih. Pertama hak, yang kedua shawab. Betul lah? Ada kan? Wallahu a'lamu bishawab. Ada kata-kata shawab. Kalau shawab itu punya kita. Shawab itu, aku ini mengetahui dengan ilmuku, tapi pengetahuan aku, kebenaran yang aku tahu itu as-shawab. Tapi pengetahuan Allah al-haq. Nah, itu bedanya. Maka al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu mutlak dari Allah. Al-haq, kebenaran, pengetahuan kebenaran dari Allah 100%. Tapi kebenaran yang aku tahu itu tidak sampai 100%. Maka digunakan kata-kata as-shawab. Tapi untuk Allah al-haq. Nah, itu ada kata-katanya. Maka tilka ayatullah natsluha 'alaika bil haq. Jadi kalau Al-Qur'an ini al-haq. Tapi kalau buku-buku yang kita karang itu namanya as-shawab, bukan al-haq. Karena kenapa? Karena tidak mutlak kebenaran di dalamnya. Tilka ayatullah natsluha 'alaika bil haq
wa innaka laminal mursalin. Sungguh engkau ya Rasulullah termasuk salah satu dari para rasul. Selesai kita menafsirkan ayat ini di bagian akhir pada juz 2 ini, ya, menceritakan tentang sekelumit kisah. Memang kalau di Quran ini secara umum, ya, tapi kalau di kitabnya Nabi Musa dulu, ya, itu kalau dia menceritakan sejarah itu detail. Tapi Quran mujmal, arti mujmal itu secara umum Quran ini. Karena secara umum maka berlaku sepanjang zaman. Quran ini berlaku sepanjang zaman karena penjelasannya sangat umum, ya. Kalau dia umum kan berlaku terus, sehingga bisa dipahami oleh umat kapanpun sampai kapanpun, karena penjelasannya bersifat mujmal, berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang nak bertanya, kami persilakan. Kurang 10:06 yang nak bertanya, hampir jam 6 ya. Yang nak bertanya kami persilakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan, ya. Segala apa yang saya sampaikan itu yang kira-kira membuat Bapak Ibu tersinggung, nah itu bukan dari aku, yaitu kitab yang kubaca tadi kan. Kitab yang kubaca saya itu sih, Ustaz yang nyindir. Tidak nyindir. Aku tidak sengaja ini, memang aku lihatkan. Itu macam itu, ya. Terutama masalah kenyamanan tadi itu. Saya kira ini Bapak Ibu yang nak bertanya kami persilakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, ya? Kayaknya cukup, Ustaz Fakhrudin, cukup, ya? Cukup. Inilah saya berharap mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi salah satu bagian daripada bukti nyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kasih sayang inilah yang menyebabkan kita bersaudara. Tidak ada seseorang yang bersaudara kalau tidak ada kasih sayang. Mudah-mudahan pertemuan kita bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh. Perbedaan antara silaturahim dan silaturahmi. Karena kalau silaturahmi itu justru malah sama. Silaturahim dan silaturahmi itu sebenarnya sama, ya. Silah itu menghubungkan, silah itu menghubungkan, rahim itu yang kasih sayang, ya. Rahim itu di sini sebenarnya, yang menghubungkan yang di sini kasih sayang. Sama saja, cuma ada yang dikatakan rahim dengan ungkapan yang lebih banyak. Jadi kalau kata orang misalnya kami bisa bersilaturahim, berarti banyak uangnya. Kadang-kadang saya itu lah diterjemahkan. Aku nemui Ustadz Jondi, aku bersilaturahmi. Lalu kita yang rame-rame ini nyebutnya silaturahim, katanya. Padahal sebenarnya itu sama, ya. Cuma dari segi terjemahannya sama, menyambungkan hubungan, ya, kekerabatan, hubungan kasih sayang. Cuma kadang-kadang dijengok ininya. Kalau si kok uang dikit uang silaturahmi, gitu. Kalau banyak uang silaturahim, banyak uang silaturahim, banyak rami uangnya. Kita bersilaturahmi, ya, karena diwakafkan rahimnya, rahmi itu diwasalkan huruf terakhirnya rahim karena diwakafkan. Tapi kalau rahmi dihidupkannya baris terakhirnya, yaitu baris kasrah, rahmi di saya itu, jadi tidak ada perbedaan. Karena asal katanya juga sama, rahmi dan rahim juga hurufnya mah itulah, cuma barisnya baik, ya, yang membedakan itu. Kalau dalam Quran itu misalnya ada ungkapan, ada kata-kata misalnya bismillah, ya. Nah, bismillah ini, bismillah ada kalimat lain menyebutnya basmalah. Nah, jadi mari kita membaca bismillah, mari kita membaca basmalah. Sebenarnya sama-sama menyebut nama Allah. Tidak ada perbedaan. Cuma sekarang ini dibuat wong itu, dijengok berapa banyak anggota audiennya, berapa banyak. Padahal tidak jadi ketentuan itu.
Cuma sekarang saya tuh, aku silaturahmi dengan Ustaz. Kalau ramai ini silaturahim, karena ada kata-kata, padahal tidak jadi bukan rahim di situ, bukan bermana hum, bukan apa namanya itu, kalau hum itu bukan berjamak, padahal sama itu. Hanya saja diterjemahkan rahim, ada lagi yang dibariskan rahmi. Ya, jadi tidak usah membuat kita bingung ketika orang nyebut silaturahim berarti silaturahmi, ya. Sama baik itu. Sama dengan alhamdulillah, sekarang untuk lebih ngetren innal hamdalillah, ya. Sama. Alhamdulillah dari segi makna maksudku itu. Maknanya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi sekarang banyak menggunakan bahasa lain, agak ngetren. Innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian itu milik Allah. Padahal sama kan? Sama-sama memuji. Cuma yang paling bagus dari innal hamdalillah dengan alhamdulillah itu, kalau kiai kita dulu lebih memilih alhamdulillah. Kalau khutbah Jumat jangan pakai innal hamdalillah kata kiai dulu, tapi pakai alhamdulillah kalau khutbah Jumat. Tapi kan banyak juga khutbah sekarang innal hamdalillah katanya. Ini istilah yang baru-baru ini. Padahal sama dengan alhamdulillah. Kalau sama ya sudah pakai alhamdulillah. Kalau kiai dulu, sana dulu dia udah galak mungkin alhamdulillah. Dia pakai alhamdulillah. Segala puji bagi. Kira-kira itu Ustaz, ya. Tidak ada perbedaan yang mendasar dari, cuma kadang-kadang kita dewek yang membedakan kadang-kadang. Karena nengok sikon jemaahnya. Padahal dari sisi kata-katanya, kalimatnya itu sama. Sama ya. Kalau kita rahim dengan rahmi itu barisnya baik bedakan. Ini galau nah. Rahim itu yang perempuan yang rahim perempuan itu kan, apa maksudnya? Lengket, ya. Menyambungkan agar lengket. Karena rahim perempuan itu tidak kata yang dilepas. Kalau orang hamil itu dilepas enggak? Aku lepas dulu nak ke pasar. Tidak kan? Dibawanya terus ke mana-mana. Nah, itu satu. Saking lengket itu menyatu dengan badan, menghubungkan agar menyatu dengan badan. Ngapa cak itu? Karena innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin ini bersaudara. Kata-kata ikhwah di sini sebenarnya kata ulama tafsir sebapak semak. Ikhwah di sini sebapak semak. Ngapa Quran ngomong kita di sebapak semak? Padahal lain kan? Bapak kita lain, bapak aku lain, bapaknya Sagendi lain, maknya lain dengan aku. Tapi Quran nyebut ikhwah. Ikhwah itu saudara kandung seolah-olah. Saking kita ini harus kuat persaudaraan kita sesama-sama orang mukmin itu, sehingga seolah-olah dikatakan, oh bapak dengan mak kamu itu sama. Kira-kira seperti itu ya. Karena kalau tidak sama, tidak kuat. Maka innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah itu seolah-olah saudara sebapak seibu, saking harusnya itu mukmin. Saya kira itu, ya. Habis ya? Nah, jam 6. Kalau teh lah sudah metu itu habis tandanya itu. Kalau teh sudah muncul. Jadi insyaallah bulan depan kita akan lanjutkan pada juz berikutnya. Mudah-mudahan ada faedah, ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Karena yang mahal itu hidayah, ya. Yang lain murah, yang mahal itu hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بحرمة مجلس تعليم ودفع عنا الغلاء بحرمة مجلس تعليم وارحمنا وإيانا من أهل الخير بحرمة مجلس تعليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.